Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Natasha. Saya Ezizia Reza. Saya Findri Triviarikesa. Saya Desrian Zulfariansyah. Saya Zukaun Abdella. Veronica Junior Sihaan. Kami dari kelompok 3 Geografi kelas 8 ingin menjelaskan tentang materi kami yang berjudul erosi. Berikut penjelasannya. Halo, apakah kalian sudah tahu materi erosi apa saja? Materi erosi ada 6, yaitu yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Ezi. Saya Ezi, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang erosi. Nah, jadi apakah kalian tahu apa itu erosi? Erosi berasal dari bahasa Latin yaitu erosionem atau disebut juga dengan pengikisan. Pengikisan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami oleh pengikisan padatan, yaitu sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya. Akibat transportasi oleh angin, tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi atau oleh makhluk hidup, semisalnya hewan yang membuat liang atau pertumbuhan akar tanaman yang mengakibatkan retakan tanah. Dalam hal ini disebut bioerosi. Erosi tidak sama dengan pelapukan akibat cuaca, yang merupakan proses penghancuran mineral batuan dengan proses kimiawi maupun fisik, atau gabungan keduanya. Secara umum, erosi melibatkan 3 proses, yaitu pelepasan, transformasi, dan pengendapan. Secara umum, erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Proses erosi ini dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah, dan kualitas lingkungan hidup. Permukaan kulit bumi akan selalu mengalami proses erosi. Di suatu tempat akan terjadi pengikisan, sementara di tempat lainnya akan terjadi penimbunan, sehingga bentuknya akan selalu berubah sepanjang masa. Peristiwa ini terjadi secara alamiah dan berlangsung sangat lambat, sehingga akibat yang ditimbulkan baru muncul setelah berpuluh bahkan beratus-ratusan tahun. Erosi juga merupakan proses hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang terangkut oleh air ataupun angin ke tempat lain. Tanah yang tererosi diangkut oleh aliran permukaan akan diendapkan di tempat-tempat aliran air melambat, seperti sungai, saluran-saluran irigasi, waduk, danau, ataupun muara sungai. Hal ini berdampak kepada mendangkalnya sungai, sehingga mengakibatkan semakin seringnya terjadi banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Halo, dengan Findri di sini akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu faktor penyebabnya erosi. Banyaknya erosi tergantung berbagai faktor yang memengaruhinya meliputi iklim, vegetasi, karakteristik tanah, penggunaan lahan, dan topografi. Faktor iklim termasuk besarnya dan intensitas hujan atau presipitasi, rata-rata dan rentang suhu, begitu pula musim, kecepatan angin, dan frekuensi badai. Faktor geologi termasuk tipe sedimen, tipe batuan, porositas dan permeabilitasnya, serta kemiringan lahan. Faktor geologis termasuk tutupan vegetasi lahan, makhluk yang tinggal di lahan tersebut, dan tata guna lahan oleh manusia. Faktor yang paling sering berubah-ubah adalah jumlah dan tipe tutupan lahan. Pada hutan yang tak terjamah, mineral tanah dilindungi oleh lapisan humus dan lapisan organik. Kedua lapisan ini melindungi tanah dengan merendam dampak tetesan hujan. Lapisan-lapisan beserta serasa di dasar hutan bersifat porus dan mudah menyerap air hujan. Biasanya, hanya hujan-hujan yang lebat saja akan mengakibatkan limpasan di permukaan tanah dalam hutan. Jika perpohonan dihilangkan akibat kebakaran atau penebangan, derajat peresapan air menjadi tinggi dan erosi menjadi rendah. Kebakaran yang parah juga dapat menyebabkan peningkatan erosi secara menonjol jika diikuti dengan hujan yang lebat. Dalam hal ini, kegiatan konstruksi atau pembangunan jalan ketika lapisan sampah atau humus dihilangkan atau dipadatkan, derajat kerentanan tanah terhadap erosi menjadi meningkat tinggi. Saya Dela akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu faktor penentu terjadinya erosi. Selain beberapa faktor utama yang disebutkan di atas dalam Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan Vol 3 nomor 1 juga dijelaskan 4 faktor penentuan terjadinya pengikisan. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama itu topografi atau tinggi rendahnya permukaan bumi juga bisa menjadi pemicu terjadinya pengikisan. Topografi akan menyebab terjadinya perbedaan lereng
kemiringan dan panjang lereng yang sangat berpengaruh terhadap aliran permukaan dan pengikisan. 2. Tanah menjadi faktor penentu berikutnya. Berapa hal dari kondisi tanah yang bisa menyebabkan pengikisan antara lain ketahanan tanah terhadap penyebab kerusakan baik air hujan atau aktivitas di permukaan dan kemampuan tanah untuk menyerap air. 3. Vegetasi, faktor penentu terjadinya pengikisan yang terakhir adalah vegetasi. Kehadiran vegetasi di atas permukaan bumi akan mengaruhi aliran permukaan dan pengikisan pengaruh tersebut antara lain interseksi hujan yang dilakukan oleh tajuk tanaman, vegetasi yang mengaruhi kecepatan aliran di permukaan dan kekuatan rusak yang berasal dari air. Akar tanaman akan mengaruhi kegiatan biologi yang berhubung dengan tumbuhan tanaman tersebut dan akan mengaruhi poritas tanah. Transpirasi yang terjadinya akan membuat tanah menjadi lebih kering. 4. Manusia. Kegiatan yang terkaitan dengan perubahan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap erosi. Misalnya perubahan penutup tanah akibat penggundulan atau pembabatan hutan untuk pemukiman, lahan pertanian, atau penggembalan perubahan topografi secara mikro. Akibat penerapan tersering penguburan tanah dengan pengolahan serta pemakaian astabilizer dan pupuk yang berpengaruh kepada struktur tanah. Saya Tasya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu contoh-contoh erosi. Ada beberapa contoh erosi sebagai berikut. Yang pertama ada erosi air atau abrasi. Pengikisan ini terjadi karena adanya pengaruh dari air, sungai, dan hujan. Intensitas dan curah hujan yang tinggi akan semakin meningkatkan peluang terjadinya abrasi. Ada 4 jenis abrasi yang bisa terjadi. Yang pertama ada erosi percik, disebabkan oleh air hujan yang jatuh ke dalam tanah dan menghanyutkan tanah tersebut. Yang kedua ada erosi lembar, terjadi di tanah pada daerah lereng gunung. Lapisan bagian atas tanah akan hanyut bersama air hujan. Yang ketiga ada erosi alur, pengikisan pada tanah yang sudah berlangsung dan menyebabkan terbentuknya alur yang nantinya menjadi tempat air mengalir. Yang keempat ada erosi parit, pengikisan yang terjadi karena alur yang terbentuk sudah memiliki kedalaman lebih dari 0,3 meter. Yang kedua ada erosi korasi atau deflasi. Deflasi merupakan pengikisan yang disebabkan oleh angin. Biasanya terjadi di daerah gurun. Angin di tempat tersebut akan menyebabkan pasir berpindah ke tempat lain secara konstan. Yang ketiga ada abrasi. Abrasi adalah pengikisan yang terjadi di daerah pantai. Pengikisan tersebut terjadi karena adanya gelombang laut dan arus laut yang merusak. Menurut BNPB, abrasi terjadi ketika ada angin yang bergerak di laut yang menyebabkan arus serta gelombang ke arah pantai. Jika kejadian tersebut berlangsung lebih lama, akan menyebabkan banyak pengikisan di pinggir pantai. Yang keempat ada eksarasi. Pengikisan ini disebabkan oleh adanya gerakan es yang mencair. Pencairan ini membuat bebatuan ikut bergerak ke bawah kemudian mengendap. Hasil dari pengikisan tersebut dikenal dengan nama fjord. Kejadian ini biasanya akan ada di pegunungan bersalju. Saya Desirian akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu dampak erosi. Dampak dari erosi adalah menipisnya lapisan permukaan tanah bagian atas yang akan menyebabkan menurunnya kemampuan lahan, degradasi lahan. Akibat lain dari erosi adalah menurunnya kemampuan tanah untuk meresap air, infiltrasi. Penurunan kemampuan lahan meresap air ke dalam lapisan tanah akan meningkatkan limpasan air permukaan yang akan mengakibatkan banjir di sungai. Selain itu, butiran tanah yang terangkut oleh aliran permukaan pada akhirnya akan mengendap di sungai, sedimentasi, yang selanjutnya akibat tinggi sedimentasi akan mengakibatkan pendangkalan sungai sehingga akan mempengaruhi kelancaran jalur pelayaran. Erosi dalam jumlah tertentu sebenarnya merupakan kejadian yang alami dan baik untuk ekosistem. Misalnya, kerikil secara berkala turun ke elevasi yang lebih rendah melalui angkutan air. Namun, erosi yang berlebih tentunya dapat menyebabkan masalah, semisal dalam hal sedimentasi, kerusakan ekosistem dan kehilangan air secara serentak.
Erosi menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman, serta berkurangnya kemampuan tanah untuk meresap dan menahan air. Tanah yang terangkut tersebut akan terbawa masuk ke sumber air, sedimen, dan akan diendapkan di tempat yang aliran airnya melambat di dalam sungai, waduk, danau, reservoir, saluran irigasi, di atas pertanian, dan sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mencegah erosi. Fenomena terjadinya pengikisan di lapisan atas permukaan bumi sebenarnya bisa dicegah dengan berbagai cara. Beberapa cara untuk mencegah terjadinya erosi sebagai berikut. Yang pertama, konservasi tanah. Cara yang pertama yang bisa dilakukan yakni dengan melakukan konservasi tanah. Upaya ini dilakukan untuk mencegah dan menghambat terjadinya pengikisan tanah. Pemilihan vegetasi yang tepat menjadi kunci suksesnya upaya konservasi. Pastikan menggunakan vegetasi yang memiliki kemampuan untuk bertahan dalam berbagai kondisi cekaman. Yang kedua, terasering. Kita mungkin tidak asing lagi dengan sistem terasering yang biasanya dijumpai pada lahan pertanian di dataran tinggi. Terasering ini sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam menjaga air hujan agar tidak langsung mengalir ke bawah dan menyebabkan pengikisan. Dengan lahan berbentuk teras, tanah akan lebih stabil dan tanaman juga tumbuh lebih baik. Yang ketiga, culture farming. Upaya selanjutnya untuk mencegah terjadinya pengikisan tanah yaitu dengan culture farming atau penanaman berdasarkan garis kultur. Cara bercocok tanam seperti ini akan membuat akar tanaman lebih kuat sehingga bisa menahan tanah agar tidak mudah terkikis saat hujan deras. Yang keempat, reboisasi. Tindakan preventif berikutnya yang bisa dilakukan yaitu dengan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah gundul. Cara ini sangat penting untuk dilakukan sebab pohon di hutan merupakan penghasil oksigen sekaligus penahan air. Dengan ekonomi ekosistem hutan yang terjaga, maka bencana banjir atau bencana alam lainnya bisa dicegah.